Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai tren dan isu 3 yang berjudul inseminasi. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Vivi Nurwijayanti, Kurniawan Hadi Prasetyo, dan saya sendiri, Inggit Fatimahuz Zahro. Langsung saja kita bahas ke pengertian. Pengertian inseminasi buatan atau dalam bahasa Inggris artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari kata lain. Inseminatus artinya pemasukan atau penyampaian. Dalam bahasa Arab dinamakan talqisus sinai. Inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin wanita dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami, tidak melewati persetubuhan. Namun, perkembangan lebih lanjut dari inseminasi tidak hanya menyangkut seleksi dan pemeliharaan sperma, penampungan, penilaian, pengenceran, penimpangan, atau pengawetan. Pengawetan sendiri meliputi pendinginan dan pembekuan, dan pengangkutan semen inseminasi. Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum lebih mendatangkan madorotnya daripada maslahannya. Maslahannya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya, tuban Palupi, terlalu sempit atau ejakulasinya, pancaran sperma, terlalu lemah. Namun, mafsada inseminasi buatan jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut. 1. Pencampuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kesucian, kehormatan kelamin, dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan kemahroman, siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini, dan kewarisan. Nomor 2, bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. Yang ketiga, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Nomor 4, kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi konflik ke dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik, yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik, karakter, atau mental si anak dengan bapak ibunya. Nomor 5, anak hasil inseminasi buatan yang pencampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal atau nasabnya. Nomor 6, anak hasil inseminasi buatan lahir tanpa proses kasih sayang yang alami atau natural, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya. Sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Terdapat pada surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15. Selanjutnya kita bahas positif dan negatif pemanfaatannya. Dampak positif.
Dampak positif dari inseminasi buatan manusia. Anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Tapi faktanya, tak semua pasutri dapat dengan mudah memperoleh keturunan. Data menunjukkan 11-15% pasutri usia subur mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan, baik karena kurang subur, subfertil, atau tidak subur, infertil. Jadi, proses inseminasi adalah upaya untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri yang bersangkutan. Bayi tabung dilakukan untuk membantu kehamilan pada wanita, dilakukan pada kasus infertilisasi. Dampak negatif. Beberapa kerugian inseminasi buatan pada manusia antara lain: 1. Biaya yang sangat mahal karena ketatnya aturan yang harus dipatuhi dan laboratorium yang melaksanakannya juga masih jarang. 2. Jika sperma yang digunakan bukan dari suami sendiri, melainkan dari orang lain, maka akan mengaburkan keturunan dan itu sangat dilarang oleh agama. Nomor 3, adanya resiko terjadinya kesalahan yang bisa membuat kegagalan dalam proses inseminasi buatan pada manusia. Nomor 4, waktu yang diperlukan untuk tahap persiapan dan pelaksanaan tergolong lama karena harus melalui banyak pemeriksaan, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya kita bahas tentang hukum. Menurut hukum umum, salah satu aturan terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan yang berbunyi, ayat 1, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. Ayat 2, upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. 2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 3. Ada saran. Selanjutnya, dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Yang selanjutnya menurut hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, mengadakan sidang di Aman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi buatan atau bayi tabung dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma atau ovum donor. Hadis Nabi, tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya, sperma, pada tanaman orang lain, vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya kita bahas sebab hukum. Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses inseminasi buatan dengan cara donor. Kita ambil dari surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi,
Walaqad karramna bani Adama hamalnahum fil bahri wal bahr warazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua, kita ambil dari surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, kita bahas yang terakhir, yaitu kesimpulan. Inseminasi adalah suatu penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara yang alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah lainnya kawin suntik atau permainan buatan. Dalam Islam diperbolehkan inseminasi atas seseorang yang sudah ada ikatan suami dan istri. Selain itu, seperti donor mani dari orang lain tanpa ada ikatan yang sah, maka diharamkan oleh agama Islam. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.